Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pelajaran 5. Ayo anak-anak, kita belajar bersama-sama. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan tersebut? Nah, di sini ada gambar ayam, bebek atau itik, kucing, dan ikan. Hewan-hewan ini memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda-beda. Perhatikan tabel berikut ini ya anak-anak. Di sini ada beberapa karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Yang kedua, bebek. Bebek juga merupakan hewan yang hidup di darat. Lalu kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat juga. Dan yang keempat adalah ikan. Nah, ikan ini adalah merupakan hewan yang hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, setelah kita mempelajari karakteristik tempat hidup hewan, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri khusus hewan tadi, yaitu ayam, itik, kucing, dan ikan. Ciri khusus ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki sayap, dan ayam itu termasuk golongan hewan unggas. Lalu ciri khusus hewan yang kedua yaitu bebek atau itik. Bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di dalam lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Berikutnya, bebek memiliki kaki berselaput untuk memudahkan bebek berenang di dalam air. Lalu, bebek memiliki bulu yang berlapis lilin, yaitu bahwa dengan lapisan lilinnya sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Nah, anak-anak, bulu bebek itu jika kena air dia tidak akan basah karena bulunya dilapisi lilin. Berikutnya adalah ciri khusus hewan yang ketiga, yaitu kucing. Kucing memiliki mata yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruangan yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya yang berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Kucing mempunyai alat keseimbangan pada telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya. Sehingga jika kucing jatuh, tetap dalam keadaan berdiri. Nah, jika kucing itu jatuh ya anak-anak, apabila kita lihat setinggi apapun dia jatuh, nah dia sampai di bawah itu tetap posisi tubuhnya itu dalam keadaan berdiri. Lalu ciri khusus hewan yang keempat yaitu ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang digunakannya untuk bernapas di dalam air. Ikan memiliki sisi dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Ikan itu memiliki bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang, sehingga memudahkan ikan dalam berenang.
Apa itu streamline? Nah, streamline itu adalah di mana tubuh ikan itu saat berenang berada dalam posisi yang sejajar dengan permukaan air. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri khusus hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan tersebut? Nah, tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Tempat hidup hewan ini sangat mempengaruhi ya anak-anak dalam kehidupan hewan tersebut. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan tempat hidup ikan? Perbedaan kucing dan ikan adalah kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kalau kucing hidup di air tidak bisa ya anak-anak karena dia tidak bisa berenang. Kemudian ikan apabila hidup di darat dia akan mati karena ikan itu dia hidupnya di air dan dia akan berenang. Dan juga ikan itu bernapas menggunakan insang. Menurutmu, nah ini menurut anak-anak nih, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Lalu jelaskan alasanmu. Tentu saja tidak ya anak-anak. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat, dia akan kesulitan untuk bernapas. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi ini berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi ini berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Sedangkan hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Nah, kehidupan hewan itu juga harus sesuai dengan iklim di mana dia berada. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak jika ingin memelihara hewan. Nah, yang pertama itu adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan kita. Lalu memberikan atau memandikan binatang peliharaan kita. Kemudian memberikan kandang yang baik dan membersihkannya. Lalu mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit agar dia tidak gampang kena penyakit ya anak-anak. Lalu memberikan perhatian dan kasih sayang. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Di sini ada hewan cicak anak-anak. Nah, apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Lalu mengapa ya cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah kita. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm ukuran tubuhnya. Dan cicak juga dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Ketika cicak memutuskan ekornya, itu namanya autotomi. Lalu terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah,
cicak pohon hijau dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak yang ada di rumah. Berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Hewan kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Lalu ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah yang disebut dengan hewan herbivora ya anak-anak, dan kelelawar pemakan serangga atau disebut juga dengan hewan karnivora. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Hewan bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi dirinya atau mengelabui musuh. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, uniknya anak-anak, bunglon ini dapat merubah-rubah warna kulitnya sesuai dengan situasi dan lingkungannya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Nah anak-anak, sampai di sini pembahasan kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat ya. Nah anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan.